Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita. Alhamdulillah tadi kita telah menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Umur umat Islam Bapak Ibu adalah umur yang tersingkat dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Akan tetapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah kepada kita, Allah jadikan musim-musim atau waktu-waktu tertentu yang mana di waktu itu Allah lipat gandakan amal soleh, ibadah yang kita lakukan pahalanya. Walaupun kita lakukan dengan jumlah ibadah yang sedikit dan dengan waktu umur yang pendek, akan tetapi Allah menyediakan pahala yang besar. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak sampai sebulan lagi atau setengah bulan kurang lebih, maka kita akan berada di hari-hari yang ibadah Allah cintai di dalamnya. Bahkan pahala yang kita lakukan di hari-hari itu Bapak Ibu melebihi pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Sebagaimana sebuah hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Rawahu Bukhari. Yang artinya tidak ada hari-hari di sisi Allah Bapak Ibu yang mana amal soleh fihinna, yang kita kerjakan di hari-hari tersebut, lebih Allah cintai daripada 10 hari. Yang dimaksud dengan 10 hari, hari yang 10 gitu ya. Hari yang 10 adalah 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, amalan yang kita lakukan di hari-hari itu melebihi pahala berjihad di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan, iya, amalan yang kita lakukan di hari-hari itu Bapak Ibu itu pahalanya melebihi pahala berjihad. Kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak membawa apapun, artinya dia telah menghadap Allah, telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya kalau dibandingkan dengan seluruh hari yang ada di dunia ini, maka hari yang spesial, yang paling Allah cintai, yang amalan sangat dituntut untuk kita lakukan di hari-hari itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itulah hari yang termulia di sisi Allah dari sisi siang harinya. Tapi kalau dari sisi malam harinya, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan itulah malam yang paling utama di sisi Allah. Sehingga Bapak Ibu, Allah berfirman dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Fajr, wa layalin 'ashr. Maka ulama tafsir mengatakan, di antaranya Bapak Ibu Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan wal maqsudu biha asyara Dzulhijjah kama qala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahidun wa ghairuhum. Yang dimaksud dengan sumpah, Allah akan bersumpah Bapak Ibu dalam ayat itu demi malam yang 10. Maksud dengan malam yang 10 kalau siang harinya adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena ini hari-hari yang sangat luar biasa. Di antara yang luar biasa juga Bapak Ibu, tanggal 9 Dzulhijjah yang bertepatan nanti wukufnya jemaah haji di Arafah. Maka puasa yang kita lakukan di hari itu disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati ba'dahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa di hari Arafah, aku berharap, kata Rasulullah, aku berharap kepada Allah mudah-mudahan menjadi penghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. 2 tahun jadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengkhususkan puasa nanti, puasa Arafah, maka pahalanya diampuni atau dihapus dosa kita setahun sebelum tahun ini, berarti tahun 1445. Sekarang kan 1446 ya. Jadi tahun lalu Allah ampunkan dosa kita, kemudian setahun berikutnya. Namun ada syaratnya Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis lain syaratnya idza junibatil kabair, apabila seseorang itu menjauhi dosa besar. Artinya yang dihapus itu adalah dosa kecil. Ada dosa besar itu diampuni oleh Allah dengan bertaubat, dengan taubatan nasuha. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan Bu. Apakah boleh kita berpuasa? Boleh. Namun yang tidak boleh, jangan puasa di 10 Dzulhijjah full. Boleh kita tidak makan, tidak minum, namun setelah selesai berkurban atau sholat Idul Adha kita makan lagi. Karena dan jangan berpuasa di hari-hari tasyrik. Tapi pada tanggal 1 sampai 9-nya boleh, karena puasa itu termasuk amal soleh, dan amal soleh itu pahalanya Bapak Ibu sekalian melebihi pahala orang berjihad. Itu luar biasa. Orang berjihad itu Bapak Ibu banyak sekali pahalanya. Nah, di antara pahalanya Bapak Ibu sebagaimana juga yang disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mathalal mujahidin fi sabilillah kamathalis shahimi al-qa'imi al-qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamin wala qiyamin hatta yarji'al mujahid fi sabilillah." Yang artinya kata Rasulullah, "Inna mathalal mujahidin fi sesungguhnya perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu kamasali as-shaim, seperti orang yang terus berpuasa, al-qaim yang terus mendirikan salat, al-qanit bi ayatillah, al-qanit bi ayatillah itu orang yang selalu membaca ayat-ayat Allah, selalu membaca Al-Qur'an, la yaftu min siyamin, kemudian dia tidak pernah berhenti dari berpuasa, dari salat, dari membaca Al-Qur'an, sampai mujahid itu, orang yang berjihad itu pulang dari jihadnya di jalan Allah itu.
Artinya jihad itu luar biasa pahalanya, Pak. Seperti orang yang berpuasa terus menerus itu pahalanya. Nah, ternyata amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu melebihi pahala itu. Kalau saking luar biasa. Maka untuk itu, Pak, marilah kita gunakan waktu kita nanti ya, seandainya sudah masuk ya tanggal 1 Dzulhijjah itu. Kemudian juga kami mengingatkan, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang akan berkorban, Pak. Nah, maka Rasulullah telah mengingatkan kepada kita dalam hadis Sahih Muslim juga, idza dakhala asyru min Dzulhijjah, apabila telah masuk 10 pertama, artinya tanggal 1 Dzulhijjah masuk gitu, Pak ya. Wa indahu udhiyatun wa arada an yudhiya, dia punya hewan kurban, dia berniat akan berkorban, fala ya'khudhanna min sya'rihi syai'an wala min azfarihi syai'an, maka janganlah dia mengambil bulu-bulu yang tumbuh di tubuhnya dan kuku jangan dia gunting, bulu jangan dia cabut, jangan dia cukur, biarin aja, Pak. Nah, di antara hikmahnya kata Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, kenapa Nabi melarang kita, Pak? Karena ternyata seluruh anggota tubuh orang yang berkorban itu nanti ya, sampai kuku-kukunya, bulu-bulunya ini akan dihitung sebagai pemberat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, Nabi melarang kita, ini hikmahnya, melarang kita untuk apa? Untuk menggunting kuku ya, mencabut bulu ketiak udah boleh, Pak. Tunggu Allah selesai awak berkorban. Nah, ini bagi yang berkorban, Pak. Tapi kalau hanya penerima kurban, kuliah bebas, Pak ya. Ini khusus untuk orang yang berkorban saja, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pengajian kita. Penjelasan kitab tauhid ya. Pada pertemuan yang sebelumnya Bapak Ibu, yang kita telah menjelaskan tentang riya, tentang takutnya Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan riya. Kita bahas hadis yang berikutnya ya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, rawahu Bukhari. Barang siapa yang meninggal, kata Rasulullah, sementara dia berdoa dan menyeru serta menyembah kepada selain Allah yang dia jadikan tandingan bagi Allah, maka dia akan masuk neraka. Jadi hadis ini Bapak Ibu termasuk hadis ancaman orang yang melakukan perbuatan syirik, yang tidak bertobat dari perbuatan syirik. Karena di hadis ini Nabi mengatakan man mata, kan gitu. Barang siapa yang meninggal, artinya kalau meninggal masih ada, kalau belum meninggal gitu ya, masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah kalau seandainya dia bertobat. Namun barang siapa yang meninggal, kata Rasulullah, sementara dia masih ada keyakinan boleh untuk menyembah, untuk beribadah, untuk menyeru, untuk meminta perkara yang tidak bisa dikabulkan kecuali Allah kepada selain Allah. Dan inilah diantara pengertian syirik. Syirik itu diantara pengertiannya Bapak Ibu adalah memberikan ibadah kepada selain Allah, termasuk berdoa. Doa ini ibadah, Bapak Ibu. Rasul menjelaskan kepada kita, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi ketika ada orang yang seharusnya mengatakan, ya Allah, beri aku kesembuhan ya Allah, nah, sementara diberikannya kepada yang lain, bukan ya Allah lagi, mungkin ya siapa, ya Syekh, ya
Bahkan ia Nabi saja tidak boleh juga Pak, karena Nabi tidak mampu yang menyembuhkan, memberikan sesuatu yang hanya Allah mampu melakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini kita lanjutkan kepada syarahnya ya. Dalam hadis ini Rasul mengatakan yad'u man mata wa huwa yad'u gitu. Barang siapa yang meninggal dan dia ya masih menyeru ya, berdoa gitu ya. Jadi yad'u di sini Bapak Ibu adalah doa, doa di sini huwas su'alu adalah permintaan. Yuqalu da'ahu idza sa'alahu. Dikatakan dalam bahasa Arab ya da'ahu. Seseorang itu berdoa kepadanya. Nah ini Allah ya. Idza sa'alahu, apabila dia minta kepadanya, yakni kepada Allah. Aw istaghatsa bihi, atau memohon pertolongan dengannya, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh Bapak Ibu kita ya berdoa, meminta, beristighatsah kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali perkara duniawi. Misalkan orang minta dibuatkan air kopi, beda dengan berdoa minta rezeki, beda tuh Pak ya. Berdoa minta anak. Karena ada orang sekarang mengkiaskan Pak, menganalogikan. Masa anak boleh kita Pak Ustaz minta kepada selain Allah, minta kepada mayat gitu ya yang sudah meninggal? Ya apa bedanya kita minta air gitu? Beda Pak. Kalau minta air ini perkara-perkara yang mampu untuk dilakukan oleh manusia. Sementara minta rezeki, minta dipanjangkan umur, minta diberikan anak gitu. Misalkan kita belum punya anak, tiba-tiba minta anak sama penghuni kuburan yang diyakini kuburannya keramat gitu. Ini tentu suatu hal yang berbeda. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau minta kepada manusia, kalau manusianya itu hidup mampu melakukannya, itu boleh. Ya, karena ini suatu hal yang sifatnya kemanusiaan. Dan kita pun disuruh untuk saling tolong-menolong. Beda dengan minta sesuatu yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah. Tentu inilah syirik itu Pak. Karena syirik itu Pak, secara bahasa artinya menyamakan antara Allah dan selain Allah. Kan itu makna syirik. Jadi di mana bentuk menyamakan dalam berdoa? Ya, ketika seseorang meyakini Allah mampu untuk mengabulkan doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian Allah ya, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan. Nah, sementara dia meyakini ada manusia juga bisa mengabulkan doa. Nah, disitulah letaknya penyamaan kan gitu. Penyamaan antara Allah dan makhluk. Di situ sisi kesyirikannya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian dalam hadis ini juga wa huwa yad'u lillahi niddan. An-nid ya secara bahasa Arab itu artinya al-mislu wasyabihu. Ya. Permisalan ya dan penyerupaan. Artinya dia telah menjadikan bagi Allah sesuatu yang menandingi Allah, yang menyerupai Allah. Di sini letak syiriknya Bapak Ibu, karena kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang mampu, yang kuasa mengabulkan doa itu hanya Allah. Ketika kita meyakini ada manusia syekh itu, masya Allah wali dia juga mampu mengabulkan doa. Disitulah letak kesyirikannya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka di sini Allah mengancam ya, barang siapa yang meninggal dan dia berdoa kepada selain Allah, yang dia yakini bisa mengabulkan doa seperti Allah mengabulkan doa. Kalau masih ada keyakinannya seperti itu dan praktek kesyirikannya terus dia lakukan, meninggal dia tidak bertobat, maka diancam oleh Nabi dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk kepada makna global dari hadis ini.
al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Yukhbirur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengkabarkan, anna man ja'ala lillahi, sesungguhnya siapa saja yang menjadikan bagi Allah syabihan, yang menyerupai Allah, wa masilan, yang semisal dengan Allah, yang sama dengan Allah. Artinya orang yang menyerupai Allah gitu. Fil ibadati, dalam ibadah. Artinya ya, dia beribadah kepada Allah, kemudian dia jadikan sesuatu selain Allah yang dia juga beribadah kepadanya. Contoh doa, doakan ibadah. Jadi kalau ada orang berdoa kepada Allah dan berdoa pula kepada selain Allah, berarti apa Bapak Ibu? Berarti dia telah menyamakan Allah dalam hal ibadah. Sementara di antara bentuk kita mengesahkan Allah itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadahan. Sehingga ibadah yang kita lakukan ini harus kita tujukan kepada Allah saja, untuk Allah dan kepada Allah. Itulah hakikat dari firman Allah. Sering kami sampaikan Bapak Ibu, dan sering kita dengar ayatnya. Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah itu artinya hanya kepada Allah. Lillahi la syarika lahu, hanya kepada Allah, yang Allah tidak ada sekutu. Ya, enggak boleh kita persekutukan Allah dalam salat ibadah. Wa nusuki, nusuk itu ya, ulama tafsir mengatakan maknanya adalah sesembelihan, termasuk menyembelih Bapak Ibu. Makanya untuk besok kita berkorban, di antara perintah Allah untuk berkorban itu kan surah Al-Kautsar ayat yang kedua kan, fasalli li rabbika wanhar. Jadi Allah mengawali dengan perintah salat, maka salatlah engkau wahai Muhammad, fasalli li rabbika, untuk Tuhanmu saja, wanhar, dan berkorbanlah untuk Allah saja. Maka tidak boleh seorang itu menyembelih diniatkannya untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yad'uhu, dan yang dia berdoa kepada selain Allah itu. Wa yas'aluhu, dan meminta kepadanya. Wa yastaghiitsu bihi, dan dia beristighosah. Istighosah itu artinya apa? Meminta pertolongan gitu ya. Nabiyan kana, meskipun yang dia berdoa itu kepada Nabi, yang dia minta itu Nabi, walaupun Nabi sekalipun. Nabiyan kana hadan niddu au ghairahu, atau yang selain Nabi, wastamarra ala dzalika ila al-mamati, sampai dia lakukan ya hal itu sampai dia meninggal, dia lakukan hal itu Pak ya. Ai lam yatub minhu qabla al-mamat, yaitu dia tidak bertobat dari perbuatan itu sebelum dia meninggalkan itu. Fa inna masirahu ilan nar, maka na'udzubillahi min dzalik ya, maka tempatnya kelak di akhirat adalah di neraka ya. Allah ancam dengan neraka. Kenapa Pak? Li'annahu musyrikun wa ittikhadun niddi ala nawaini, karena dia telah melakukan perbuatan syirik gitu ya. Kenapa? Karena dia menyembah kepada selain Allah. Jadi menyembah itu tidak mesti sujud saja, enggak. Jadi termasuk juga orang yang meminta-minta kepada Allah dalam perkara yang hanya Allah bisa mengabulkan. Contoh Pak, yang memberikan rezeki kepada kita Allah saja. Wahdahu la syarikalah, Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Sementara kalau ada orang yang meyakini Anda, guru kami insyaallah kalau berdoa wa kabul doa, insyaallah guru kita akan mengabulkan doa kita. Langsung ke guru itu maksudnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Beda dengan tawassul nanti. Tawassul itu kan ada dua ya. Ada tawassul yang dibolehkan, tawassul dengan amal soleh kita, tawassul dengan nama-nama Allah, dengan Asmaul Husna. Ada juga tawassul ya dengan sesuatu yang tidak dibolehkan, namun dia tetap minta kepada Allah. Ini tidak sampai ke dalam level syirik dah, namun dia
ia jatuh ke dalam hal yang dilarang saja. Ya, itu beda Pak. Karena ada sebagian orang berdalilkan dengan ikon tawassul Pak. Beda kalau tawassul itu Pak tidak minta sama mayat dia tetap minta sama Allah kan gitu. Namun dia menjadikan perantara, ya, mungkin dengan kemuliaan Nabi, ya kan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Namun yang di sini yang kita masukkan dengan syirik di sini Pak, memang dia minta kepada selain Allah, gitu ya. Minta betul kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, itulah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan di sini wattikhadun niddi ala naw'in. Menjadikan tandingan bagi Allah itu ada dua jenisnya. Jadi kita menjadikan, kan ini bentuk kesyirikan itu, menjadikan tandingan bagi Allah. Jenis yang pertama, al-awwalu, yang pertama, an yaj'ala lillahi syarikan. Seseorang menjadikan bagi Allah sekutu. Jadi dia jadikan, ya, bagi Allah itu tandingan, sekutu. Fi anwa'il ibadati, dalam berbagai jenis ibadah, au ba'dihha, atau sebagiannya. Fahada syirkun akbaru, dan ini termasuk syirik besar. Sahibuhu mukhalladun finnar, pelakunya diancam kekal di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi seseorang, ya, menjadikan bagi Allah itu sekutu, itulah syirik itu. Dalam berbagai jenis ibadah atau beberapa ibadah. Contoh dalam sholat misalkan, dia sholatnya itu tidak ditujukan kepada Allah, namun sholatnya ditujukan untuk mengibadahi atau menyembah entitas lain atau zat lain selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia yakini mampu memiliki kekuatan, mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadanya dan menolak kemudaratan itu. Ini tentu perbuatan syirik besar, ya. Kemudian jenis yang kedua kata beliau, aslani, yang kedua, mangkana minasyirkil asghar. Sesuatu yang merupakan bagian dari syirik kecil. Yang kedua ini jenisnya syirik kecil, Pak. Yang pertama syirik besar. Seperti apa contohnya, Pak? Seperti qaulur rajuli, seperti ucapan seseorang, masya Allahu wa syi'ta walau lallahu wa anta. Masya Allah, ya, jika Allah menghendaki, gitu ya. Wa syi'ta, dan engkau menghendaki. Nah, ini termasuk ucapan ini, Pak, syirik kecil, Pak. Masya Allah wa syi'ta, pakai huruf waw, ya, kata sambung atau ataf waw. Karena dalam hal ini, ya, pernah terjadi di masa Nabi. Ada sahabat yang mengatakan ucapan ini disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, ya. Jadi ada sahabat yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, maka Nabi, ya, merespon, Pak, dengan agak cukup tegas. Apa kata Nabi? Ataj'alu, ya, ataj'alu lillahi niddan, ya, apakah engkau jadikan, ya, bagi Allah sekutu? Apakah engkau akan mempersekutukan aku? Kata Rasulullah, la taqul, jangan ucapan seperti itu. Qul masya Allah wahdahu, katakan masya Allah wahdahu, jika Allah menghendaki, Allah saja. Dalam riwayat yang lain, masya Allahu summa syi'ta, pakai summa, Pak. Karena kalau pakai, ya, huruf ataf atau kata sambung summa, ini maknanya ada urutan, tidak penyamaan. Nah, jika Allah menghendaki, ya, kemudian, jadi kehendak Allah dulu. Jika Allah menghendaki kemudian engkau, itu boleh. Tapi kalau jika Allah menghendaki dan engkau menghendaki, ini ada penyetaraan antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi, dan Nabi melarang itu. Namun ini ulama mengatakan ini, ya, levelnya masuk ke dalam, ya, level syirik kecil, tidak masuk ke dalam syirik besar. Namun ini tetap dilarang, Pak, ya. Juga ucapan seseorang, kalau jikalah
jikalau bukan karena Allah dan engkau. Ini juga tidak diperbolehkan. Walaulallahu wa anta, dan jikalau bukan karena Allah dan kamu. Ini juga tidak boleh, Pak. Nah, ya. Maka kita ucapkan jikalau Allah saja. Kemudian boleh kemudian ke kamu gitu. Karena di sini kita mendahulukan Allah dari segala sesuatu. Ya. Nah, jadi Allah dahulu kita kedepankan. Karena terkadang Bapak Ibu kita tidak sadar, terkadang terucap juga. Kalau bahasa Minangnya, kalau tidak karena bodoh gitu ya, itu lupa dengan Allah. Allah dulu, Pak. Alhamdulillah, ini semua karena Allah yang memudahkan, kemudian gitu Pak ya. Kemudian alhamdulillah ya, saya juga membantu gitu. Jadi Allah dulu gitu. Terkadang dalam kehidupan kita lupa, apalagi dalam keadaan emosi gitu ya. Kalau bukan karena saya dulu yang ingat gitu ya. Lupa kita dengan Allah. Kamu ya tidak akan berhasil sekarang ini kan gitu. Mungkin seseorang yang marah ya sama temannya atau apa yang pernah dia bantu, sementara ketika dia miskin misalkan dibantu temannya, ketika kaya lupa. Teman yang suka bantu ini marah ya. Oh, kalau tidak diambil kan, tidak akan sukses ke kamu sekarang gitu ya. Lupa sama Allah, terkadang itu Pak. Nah, terkadang kita ya secara tidak sadar lupa kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa nahwa dzalika mimma fihi al-'athfu bil wawi ala lafzil jalalati, dan yang semisal dengan itu yang memakai ya kata sambung waw atas lafaz Allah, lafaz jalalah. Jadi kalau seandainya kita sedang mengungkapkan tentang Allah dan kita juga punya peran di dalamnya, jangan pakai huruf waw, itu intinya. Karena huruf waw ini Pak, ini dalam bahasa ini memberikan makna kesetaraan, musyarakah gitu ya. Memberikan makna kesetaraan, artinya kita sedang menyetarakan Allah dengan makhluk di situ Pak. Bentuk atau sisi kesyirikannya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wa kasirur riyai, dan ini juga ya bisa menyebabkan banyaknya perbuatan riya kan itu. Dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, seseorang itu akan menjadi riya. Wa hadza la yujibu takhlida fin nar. Syirik kecil ini kata beliau ini tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Wa in dakhalaha, meskipun dia masuk duluan ke neraka. Walaupun pelakunya Pak mampir dulu di neraka gitu, tapi kan ngeri Pak ya. Walaupun kita divonis sejam di neraka, ya kan, atau 1 hari di neraka itu lama banget Pak, lama sekali. Ya, kan dalam ayat Al-Quran kan sama-sama kita ketahui Pak, sering kita dengar ayatnya. Kalau 1 hari di akhirat itu sama dengan berapa Pak? Alfasanatin, gitu ya. 1000 tahun di dunia yang kita hitung di dunia ini. Kan luar biasa 1 hari. Kalau sepekan, seminggu di neraka, na'udzubillah, lamanya minta ampun Pak. Maka waktu itu kita senantiasa mawas diri, betul-betul Bapak Ibu kita menjaga diri kita, keluarga kita dari sebab-sebab neraka. Dan sebab yang pertama itu yang paling menakutkan, yang paling menjerumuskan seorang ke dalam neraka itu ini syirik ini Pak. Maka kita betul-betul ya menjaga diri kita, anak keturunan kita dari yang namanya perbuatan syirik ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk sekarang kepada korelasi ya, antara hadis ini terhadap bab yang sedang kita bahas. Jadi bab yang kita bahas ini adalah bab tentang anjuran untuk takut dari perbuatan syirik. Jadi apa kaitan hadis ini gitu ya? Kenapa penulis membawakan hadis ini ketika menjelaskan bab anjuran untuk takut
dari perbuatan syirik. Apa kaitannya? Kata beliau, anna fihi, sesungguhnya fihi di dalamnya, yaitu dalam hadis ini, at-takhwifa minasyirki. Ada ya konsep penakutan. Rasulullah ingin kita takut, supaya kita takut ya dari perbuatan syirik gitu. Jadi hadis ini juga Pak menunjukkan sebuah anjuran kepada kita untuk takut dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena dalam hadis ini kan Nabi mengatakan barang siapa yang meninggal sementara dia melakukan perbuatan syirik gitu ya, seperti berdoa kepada selain Allah, maka diancam oleh Nabi dengan neraka. Jadi dalam hadis ini ada anjuran, motivasi bagi kita untuk senantiasa takut dari perbuatan syirik. Kemudian dalam hadis ini juga kata beliau, bibayani akibatil musyriki wa masirih. Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan ya kesudahan ya, ending, kalau bahasa kerennya Pak ya, bahasa ya hari ini, ending dari pelaku kesyirikan dan kesudahannya kelak di akhirat, yaitu neraka. Itu na'udzubillahi min dzalik, karena ending yang sangat buruk. Kalau endingnya surga enak Pak ya, bahagia, senang. Tapi kalau ending kehidupan kita di akhirat neraka, na'udzubillah. Maka Nabi mengingatkan kepada kita di antara sebab yang na'udzubillahi min dzalik yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya Allah, yaitu perbuatan syirik yang dilakukan oleh seseorang dan dia tidak bertobat, meninggal dengan membawa dosa syirik tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ada 3 pelajaran minimal ya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ma yustafadu minal hadis. Yang pertama, pelajaran yang pertama, at-takhwifu minasyirki wal hasu 'ala taubati minhu qabla al-maut. Jadi pelajaran yang pertama dalam hadis ini adalah hendaknya kita senantiasa takut Bapak Ibu dari perbuatan syirik. Takut karena bahaya sekali efeknya di akhirat ya, ganjarannya luar biasa. Wal hasu, kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk mendorong kita ala taubati minhu, untuk bertobat dari perbuatan syirik. Jadi hadis ini juga mendorong kita untuk senantiasa bertobat dari perbuatan syirik. Mungkin ada perbuatan syirik yang pernah kita lakukan, misalkan Pak ya, dulu pernah misalkan hilang barang Pak, hilang barang awak apa ya Pak, kedukun ini juga termasuk jenis kesyirikan juga. Bertanya ke orang pintar, padahal tidak ada pintar jadinya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis ini juga memberikan dorongan kepada kita untuk bertobat dari perbuatan syirik itu qoblal maut, sebelum kita meninggal, sebelum datang ajal kita, sebelum kematian itu datang. Kemudian pelajaran yang kedua Bapak Ibu, anna kullu man da'a Allah nabiyyan aw waliyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillahi. Sesungguhnya setiap orang yang berdoa kepada Allah atau bersama Allah, dia berdoa kepada nabi, apakah itu seorang nabi atau wali, baik dia sedang dalam keadaan hidup atau sudah meninggal. Beda berdoa dengan minta doa Pak. Beda. Kalau berdoa langsung minta, wahai Nabi, sembuhkan aku Nabi, beri rezeki, ini tidak boleh. Walaupun masih hidup Nabi tidak boleh. Yang diperbolehkan itu kalau Nabi masih hidup minta doa, minta didoakan, tetap berdoa kepada Allah. Namun melalui Nabi itu boleh Pak, dengan syarat orang yang kita mintai doa itu hayyan qadiran, masih hidup dan dia mampu untuk berdoa. Tapi kalau sudah meninggal, ini tidak diperkenankan lagi Bapak Ibu. Ini Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau berdoa kepada pohon syajaran atau berdoa kepada batu, ya kan? Nah, faqad, maka kalau itu dia lakukan faqad, maka sungguh ja'ala niddan lillahi, dia telah menjadikan tandingan sekutu bagi Allah. Artinya dia telah melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pelajaran yang ketiga Bapak Ibu, anna syirka la yughfaru illa bitaubati. Sesungguhnya perbuatan syirik ini tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat, dengan taubatan nasuha. Tapi kalau kita taubat Pak, jenis dosa apapun namanya dosa, kalau kita bertobat pasti Allah ampuni Pak. Ya, pasti. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang yang banyak berdosa dalam kehidupannya. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak dosa syirik, kah itu membunuh, kah itu berzina, korupsi, apapun dosanya Pak. Katakan kepada orang yang melampaui batas itu dalam kehidupannya dengan dosa yang banyak itu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan dia pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah maksudnya. Mintalah ampunan bertobatlah kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu ya akan mengampuni dosa. Allah sendiri yang bilang bagi orang yang bertobat Pak. Jadi bagi orang yang bertobat Allah mengampuni seluruh dosanya apapun jenisnya Pak. Maka tidak boleh dalam Islam itu kita berputus asa dari ampunan Allah. Allah pasti mengampuni kita selama kita mau bertobat. Yang masalahnya tidak mau bertobat, ya terus maksiat terus, itu yang berat itu Pak. Ya sebenarnya Pak yang membuat Allah itu murka itu bukan karena maksiat yang pernah kita lakukan, enggak. Karena kita nggak mau bertobat itu sebenarnya. Karena tobat itu kan ibadah. Gitu. Allah ingin ya seseorang itu menangis ketika mengingat dosa itu yang Allah inginkan. Sehingga Pak disebutkan dalam hadis sahih, setiap air mata, tetesan mata yang keluar dari mata kita ini takut akan dosa kita, ingat dengan dosa kita, menyesal kita, maka ini menjadi apa? Menjadi penghalang kita dari neraka kan. Kata Rasulullah, ainani la tamussuh manar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka kelak di akhirat. Di antaranya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini apalagi ibu-ibu ya yang sukanya nangis, dikit-dikit bisa nangis Pak. Coba ibu sekalian nangis itu ingat dosa, itu masya Allah pahalanya itu. Jangan nangis telat dapat uang belanja dari suami nangis, ya itu enggak Pak ya ibu sekalian. Atau nangis enggak diberikan baju baru, itu kurang itu ya. Coba nangis ingat dosa, nangis ingat ya Allah, ingat akhirat. Itu tangisan kita karena Allah itu takut, karena takut kepada Allah, ini tangisan yang akan menjadi penghalang kita kelak dari api neraka. Ini luar biasa Pak, teman-teman kita yang suka nangis, nangisnya ingat dosa, masya Allah itu ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan 7 orang yang akan Allah naungi kelak di padang mahsyar. Dalam hadis panjang itu Pak ya, ada 7 orang ya. Salah satunya itu Pak adalah warajulun khalian fafadat aina. Seorang laki-laki yang menyendiri, mungkin tengah malam tahajud dia, tidak ada yang melihatnya kecuali dia dan Allah saja. Kemudian meneteslah air matanya, ingat akan dosanya, takut kepada Allah. Nah, ini termasuk laki-laki nanti kelak yang akan dinaungi oleh Allah, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan dari Allah. Ini luar biasa orang yang takut kepada Allah, orang yang bertobat kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka hendaknya di akhir zaman ini luar biasa. Terkadang kita nggak sadar maksiat ya. Maka jangan pernah kita berhenti bertobat. Karena tobat ini Pak disebut oleh ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, ya tobat itu adalah ibadah yang dilakukan oleh seseorang di awal dia mengenal Allah, di pertengahan sampai akhir hayatnya. Tidak pernah seseorang itu berhenti dari ibadah yang namanya tobat. Jadi tobat ini sampai mati Pak.
Sehingga kita berharap mudah-mudahan kita Allah matikan dalam keadaan bertobat. Karena Allah cinta kepada orang yang tobat itu. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta bagi orang-orang yang selalu bertobat. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, wallahu taala alam bisawab. Mengingat waktu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pengajian subuh kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang sudah menjelaskan materi yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu jemaah kita bertiga, mungkin ada yang mau bertanya, beri penjelasan lebih lengkap tentang materi kita hari ini. Silakan kepada Bapak-bapak. Ya Pak ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kadang-kadang di Indonesia ini banyak umat muslim itu kalau masuk ke Ramadan Ya, doa Bapak, doa kubur ya. Beda ya ruangan gitu kan, ruangan di Ramadan juga ada. Iya ya. Doa kubur itu maksudnya Pak di kuburan Pak ya? Di rumah Pak ya? Iya. Yang pertama ya, berdoa kalau itu kepada Allah, ya itu disyariatkan itu kepada Allah Pak. Karena Allah sendiri menyuruh kita berdoa Pak, ya kan? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba bertanya tentangku wahai Muhammad, kata Allah, maka aku dekat mujibun ya da'wat da'i idza da'an. Mujib da'wat da'i. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Namun syaratnya idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku, bukan kepada selain. Jadi pada dasarnya ada berdoa ini Pak, ya harus kepada Allah, itu pada dasarnya. Kemudian yang kedua, doa yang bagaimana Pak? Iya. Iya, kemudian membuat sebuah acara yang dikhususkan untuk mendoakan orang yang meninggal ya. Iya. Iya. Pada intinya Pak, kita mendoakan orang yang meninggal itu diperbolehkan ya. Dan dalam sholat jenazah pun kita berdoa kepada orang meninggal ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu, kan gitu ya. Kan doa itu Pak, ya Allah ampuni orang yang meninggal itu, rahmati dia, kan gitu. Namun mungkin Pak yang menjadi catatan kita dalam hal itu Pak, membuat mengkhususkan sebuah waktu-waktu tertentu dikhususkan ya untuk mendoakan ya orang yang meninggal pada momen-momen tertentu Pak. Kalau kita mengkhususkan sebuah waktu tertentu gitu ya, momen-momen tertentu ya, tentu kita tanya ini apa, kenapa dikhususkan gitu ya? Karena ada ibadah yang namanya Pak ibadah umum ya. Artinya tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Boleh kita lakukan. Ya kita ingin mendoakan arwah orang tua kita sekarang. Allahumma firli wali walidayya. Boleh Pak. Artinya kapan saja. Namun ketika kita mengkhususkan satu waktu ya, maka ini membutuhkan kepada dalil. Ada nggak dalil yang mengkhususkan waktu? Nah, tapi kalau tidak ada dalilnya Pak, sementara doa arwah itu kan ibadah makhluk ya. Ya dia membutuhkan dalil khusus. Nah, kalau tidak ada dalilnya ya, maka kita khawatir ya, takut kita nanti itu jatuh kepada hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan amalan
yang dikhususkan gitu ya waktunya, yang tidak ada contohnya, khawatir kita tertolak gitu. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Ya Allah alam bisawab. Ini dengan waktu besar. Ya. Buat dulu sholat ke depan kita sambung. Insyaallah ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, karena mengingat waktu ya mungkin kita cukupkan dulu sampai sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat baik untuk kami pribadi kemudian Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.